Definisi sholat, apa definisi itu? Bahasa Jawanya pelanggaran ya. Definisi itu bahasa Arabnya namanya al-had atau disebut dengan al-qaulus syarih. Untuk apa itu definisi? Untuk menghantarkan kita memberikan persepsi terhadap sesuatu, namanya terminologi ilmunya, di mana di dalam kitab-kitab kuning dijelaskan bahwa sholat itu definisinya adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Begitu ya? Betul. Sampai definisinya saja nggak jelas. Orang melakukan sholat sealam dunia berbeda-beda, malah bertengkar antara yang satu dengan yang lain. Betul? Kenapa? Dari definisi saja nggak jelas. Orang kalau tidak paham definisi, maknanya salah dalam pikirannya. Itulah makanya TKW yang ada di Arab Saudi sering ditampeki oleh majikannya karena suruh ngambil sendok dapatnya piring. Betul nggak? Suruh bikin kopi bikinnya teh karena nggak paham. Nah, inilah makanya saya ingin mencoba menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian bahwa kalau itu betul definisi sholat itu perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Andaikan umpamanya ada orang naik panggung, kemudian takbir, Allahu Akbar, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Kali itu kadinya wong pitu wong sanga pidato ngalor ngidul sudah sampai qola ta'ala qola rasul. Nah, lalu akhirnya setelah selesai pidato, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan tuh? Salat bukan tadi? Dia muter-muter panggung, terus kok berkata macam-macam. Awalnya takbir, tutupnya dibilang assalamualaikum. Salat bukan? Salat. Ya bukan dong. Berarti definisi itu tidak tepat. Ya enggak? Bayangkan 100.400 tahun definisi sholat saja masih belum jelas. Ya kenapa seperti itu? Nih begini ibu-ibu sekalian, kita punya anak kecil. Ini persepsi dulu. Ingin saya jelaskan apa fungsi persepsi dalam berpikir manusia. Ketika kita punya anak kecil, ketika baru mulai belajar ngomong, biasanya selalu bertanya, apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Suatu ketika anak itu bertanya kepada ibunya, "Mi, kursi itu apa?" Ibunya menjawab, "Kursi itu tempat duduk." Oke? Kursi itu tempat duduk. Nah, satu ketika ibunya mencari gunting, nggak ada, cuman ibunya ingat tadi pagi anaknya bermain-main gunting.
Lalu ditanya, nah mana gunting tadi pagi? Oh lupa nih, ditaruh di kursi. Di mana kursinya? Di depan. Ibunya keluar, nggak ada kursi. Nah di mana kursinya? Di depan tuh, di pinggir jalan tuh. Masa kursi di pinggir jalan? Nggak ada kursi. Akhirnya si anak dipanggil, di mana guntingnya? Di kursi. Akhirnya apa? Mendatangi buk. Ngerti buk? Yang tempat orang duduk depan rumah tuh. Goblok, ini bukan kursi, ini namanya buk. Yang salah anaknya apa ibunya? Anak tidak salah karena ibunya mengatakan kursi adalah tempat duduk, dan anak itu melihat tiap hari banyak orang, berarti itu namanya salah. Ini definisi yang salah. Diulang lagi definisinya yang lebih lengkap pikiran ibunya supaya anak ini paham tentang maknanya kursi. Akhirnya begini, sini, nah, kursi itu perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu yang berkaki 4 dan gunanya untuk duduk. Paham? Paham. Dah. Sore hari banyak tamu, kurang kursi. Jadi anak itu suruh mengambil kursi di dalam kamar. Masuk kamar, keluar lagi, tidak ada kursi. Kata ibunya, kursi banyak di kamar, nih tidak ada kursi. Tarik lagi, itu apa? Itu mah bukan kursi karena dibuat dari plastik. Berarti ibunya salah enggak? Salah lagi. Diulang lagi, dibuat dari kursi atau plastik. Oke. Dari kursi lagi, dari besi. Kursi bukan? Enggak ada kursi nih. Kenapa? Kan dari besi. Diulang lagi, dari kayu, dari besi atau dari plastik, dan berkaki 4. Suruh ngambil kursi lagi, nggak ada lagi karena kakinya cuma 3. Paham? Jadi tidak semudah itu kita menyampaikan persepsi kepada orang lain. Paham Pak? Itulah sebabnya sampai sekarang makna sholat saja nggak jelas. Padahal kalau kita telusuri sholat itu apa maknanya? Lughatan ad-du'a. Sholat itu secara lughatan, secara bahasa maknanya berdoa. Betul enggak? Nah kenapa kita tidak katakan saja sholat itu ialah berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat. Diawali dengan takbir, ada bacaan Fatihahnya, lalu terakhir ditutup dengan salam. Mungkin lebih enak. Oke. Sudah. Definisi belum jelas, sampai orang sholat sealam dunia nggak ada yang sama. Yang lucu lagi sudah tidak sama, yang satu dengan yang lain saling salah menyalahkan. Bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini gimana? Ada orang usolli fardhu dhuhri bid'ah lagi. Jadi yang tidak bid'ah seperti apa? Nanti ada orang baca kunut lagi bid'ah lagi. Sini ada beduk nggak? Ada bid'ah. Kentong ada nggak? Nggak ada. Lalu gimana? Sampai bacaannya pun bermacam-macam. Ada yang usolinya di rumah, takbirnya di masjid, ada mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah. Ada lagi yang niat dulu usoli, selesai baru Allahu Akbar. Sampai ada lagi sambil takbir sambil niat. Ya, niat takbirnya Allahu Akbar, niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niatnya sekilan,
takbirnya sekilan, niatnya 3 meter. Akibatnya dengerin takbirnya orang sini, Allahu Akbar, karena usolli fardhu dipanjang. Betul nggak? Ini paling aneh di Indonesia, orang takbir kok panjang banget. Sealam dunia orang takbir Allahu Akbar. Di Syria Allahu Akbar, di Libya Allahu Akbar, sampai di Moskow Allahu Akbar, di desa Buntel Allahu Akbar. Udah pisan. Yang benar mana? Bingung sejadinya. 1400 tahun lamanya orang Islam belajar sembahyang durung peragat-peragat. Ayo ngaku boleh. Selain itu bertengkar lagi, saling salah menyalahkan. Kenapa ini? Padahal sholat itu sendiri diwajibkan dalam agama Islam. Bahkan kewajiban sholat ini bisa kita lihat betapa pentingnya sholat. Dari mana kita lihat? Dari prosedur instruksi. Aku ketika disuruh ngelabur tembok, ya, atau pasang bendera setengah tiang, ada kematian pejabat, atau 17 Agustus ngelabur, cukup pakai radiogram. Betul nggak? Kemudian PBB harus lunas tanggal sekian, cukup dipanggil Pak Camat. Nah, ketika kepala desa dipanggil langsung oleh bupati, masuk di kamar bupati, para ajudan suruh keluar semua. Kira-kira mau disuruh apa nih? Pasti sesuatu yang sangat penting sekali. Itulah Isra Mi'raj. Semua perintah melalui kurir. Kurirnya Kanjeng Nabi itu namanya Jibril. Tetapi ketika Kanjeng Nabi disuruh sholat, harus menghadap sendiri langsung di headquarternya Gusti Allah, di markas besarnya Gusti Allah. Namanya apa? Markas besarnya Gusti Allah namanya apa? Sidratil Muntaha. Jibril suruh keluar semuanya, hanya tinggal berdua face to face antara Tuhan dan Kanjeng Nabi. Isinya suruh melakukan sholat 5 waktu. Artinya apa? Saking pentingnya. Betul enggak? Betul enggak? Allah nyuruh orang zakat, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Allah menyuruh orang naik haji, cukup melalui Jibril yang menyampaikan, dan yang lain-lainnya. Khusus sholat Nabi dipanggil langsung. Ini artinya saking pentingnya, yang merupakan kita sepakati bersama sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti telah mendirikan agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan nanti di hari kemudian yang pertama-tama dihisab adalah sholat kita, sembahyang tak beli sirane itu. Nah, disitulah makanya ada pergeseran. Dulu Kanjeng Nabi menyampaikan kewajiban sholat itu maqasidus syar'inya, tujuan pokoknya sholat itu adalah untuk mendukung visi dan misinya Kanjeng Nabi. Apa visinya? Yaitu kalimatut tauhid, kata persatuan. Kalimatut tauhid itu adalah kata persatuan.
persatuan. Kalimat itu kata, tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahidun itu satu, tapi kalau wahada yuwahidu tauhidan namanya mempersatukan. Jadi kalimat tauhid kata persatuan. Simbolnya adalah la ilaha illallah, bahwa kita sama-sama hambanya Allah, dan yang jadi majikan kita yang sesungguhnya hanya Allah saja. La ilaha ay al-ma'budu bil haqqi, bahwa tidak ada majikan yang sebenarnya illallah kecuali Allah. Jadi kita yang bekerja sama seseorang, umpamanya anak-anak kita kerja menjahit sama bos kita yang punya perusahaan konveksi, yang punya perusahaan namanya majikan, yang kerja namanya pekerja. Ini hanya formalitas di dunia. Majikan majikanan, majikan aslinya Gusti Allah. Jadi yang jadi bos hambanya Allah, bekerja untuk Allah. Yang jadi pekerja ya mengabdi kepada Allah, majikannya sama Allah. Itu hanya job description sementara di alam dunia. Nah, sholat itu membangun perasaan kita bersama bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Tidak ada majikan, tidak ada bujang, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada beda orang kaya dan orang miskin, tidak ada beda orang ganteng sama orang yang jelek. Semuanya begitu masuk ke masjid, perbedaan rasa itu akan hilang seluruhnya. Mari kita perhatikan di masjid. Ketika kita masuk masjid, maka perbedaan antara bujang dan majikan hilang. Perbedaan pejabat dengan rakyat hilang. Yuk kita buktikan. Ketika ada pejabat, katakan Pak Kapolsek, Pak Camat, ya, atau bupati sekalian, numpang sholat di masjid bundar, cuman datangnya telat, kira-kira duduk di belakang atau duduk di depan? Boleh nggak menyingkirkan? Mikir mundur, anak bupati ke? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Silakan Bapak Bupati duduk di belakang. Kenapa? Ya bukan tekannya kari. Betul nggak? Sebab aturannya masjid itu siapa yang duduk, siapa yang datangnya per awal, ya maka duduknya di depan. Yang datangnya terlambat duduknya di belakang. Yuk bapak-bapak di sini saya mau nanya langsung nih. Mana yang kaya di sini? Sok ngacung. Oke. Yang miskin siapa? Sok ngacung. Saya mau nanya, Anda orang kaya, punya sawah 50 hektar, punya konveksi 3 pabriknya. Ketika masuk masjid berdampingan dengan tukang macul namanya Mankadim, tersinggung nggak? Hah? Tersinggung. Aja marak-marak mendekat tularan melarat ya mah. Bisa nggak begitu? Gini, jangan dekat-dekat nanti menular miskinnya kepada saya nih. Nggak ada. Orang miskinnya pun tidak kecil hati duduk berdampingan dengan orang kaya. Terjadi begitu nggak? Tolong perhatikan. Ini masjid membangun kita sama rata. Kulluna ibadallah, ya, suwasiyatun ka'asnanil musti. Kita rata seperti gigi sisir. Hebat nggak Pak? Andaikan di sini ada orang kaya nyumbang masjid 300 juta, ya. Ini masjidnya harganya mahal nih, ya, mungkin berapa miliar nih, miliaran. Yang nyumbang 1 miliar dah.
Boleh nggak booking tempat? Nih 1 miliar, tapi di depan mimbar khusus buat gue, buat saya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena masjid digunakan untuk melebur perbedaan-perbedaan di masyarakat ini. Itu. Nah, jadi jelas bahwa sholat itu tujuannya adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan. Tapi kenapa sekarang kok jadinya akhirnya gara-gara sholat orang Islam bertengkar? Kan aneh. Makin aneh sekali, ya Allah ya Rabbi. Ini bupati masuk masjid, duduknya di belakang, di depannya ada man kadim, tukang macul yang kakinya sudah kapalan semua tuh, ada meletak kaki. Ketika bupati sujud di belakang man kadim dan man kadimnya juga bersujud, apakah ubun-ubunan bupati itu tidak di bawah telapak kaki man kadim? Betul nggak? Tersinggung nggak? Bupati juga tidak tersinggung, tidak marah. Cuman mungkin Mang Kadim yang agak gama rasa namanya. Bupati di belakang gimana mungkin. Akhirnya kelasat klosot malah mancal enggak se bupati. Sampai topinya jatuh. Yang jadi pertanyaan saya, kepala bupati dipancal man kadim sampai topinya jatuh. Setelah sholat marah gak bupati? Sok sekali-kali di luar sholat pancal ada saya bupati. Apa yang bakal terjadi? Penduk liwang lagi. Itulah artinya betul-betul melebur satu rasa. Ini kenapa itu menjadi hilang? Malah akhirnya saling salah menyalahkan, terjadi pertengkaran, rebutan DKM, rebutan imam masjid, rebutan kotak masjid. Kenapa? Satu pertanyaan besar dan kita harus menjawab. Malam ini ingin saya jawab. Sebabnya sebetulnya kita salah paham. Sholat 5 waktu ini tidak ada SOP-nya, standar operasionalnya. Ya, artinya bahwa sholat itu dengan sengaja oleh Kanjeng Nabi tidak perlu diseragamkan. Sebab kalau Nabi itu melakukan pelatihan bersama atau ada instruksi tegas bahwa sholat harus sama kayak paskibra. Tahu paskibra? Anak-anak kita yang narik bendera berbarisnya sama enggak? Maju jalannya sama enggak? Belok kanannya sama enggak? Hormat benderanya sama enggak? Seluruhnya sama. Kenapa? Karena diatur harus sama dan dilatih. Nah, ini sholat 5 waktu ini tidak pernah diatur oleh Nabi suruh sama, sengaja dibiarkan berbeda. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sholat kami? Kata Nabi, lihat saja aku melakukan sholat. Bayangkan, lihat saja aku melakukan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat saja aku bagaimana sholat. Jadi kalau ngelihat itu tidak ada komentar. Artinya ikuti saja aku. Kalau aku rebah, kamu juga rebah. Aku nungsep, kamu juga nungsep. Aku nyelinguk, kamu juga nyelinguk. Selesai. Nah, itu persoalannya. Lalu selanjutnya ingin saya tanya, ya Rasulullah, kenapa sholat kita tidak diseragamkan? Wahai Pak Kiai Sakur, kata Rasulullah, kalau sholat ini diseragamkan, latihan bersama dan sebagainya, aku khawatir nanti sholat ini bakal tidak bisa dilakukan pada zaman tertentu, pada tempat tertentu,
mungkin ada orang tidak bisa melakukan sholat. Jadi gimana? Biarkan berbeda supaya semua orang bisa melakukan sholat. Alhamdulillah, segitu hebatnya ini Kanjeng Nabi.